Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu korsleting listrik, 2 rumah panggung di Goa ludes terbakar. Seorang penjamret berkendara motor menggasak tas wanita muda yang nongkrong di tepi jalan Goa Ria, Kota Makassar. Harga telur ayam naik di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep, omset penjualan pun menurun. Massa dari beragam perguruan tinggi di Pinrang menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang disahkan menjadi undang-undang. Mereka menilai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang merugikan rakyat karena banyak pasal yang bermasalah. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyerobot masuk gedung DPRD Pinrang. Mereka mencari anggota dewan sekaligus menyampaikan penolakan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat. Pengunjuk rasa menilai banyak pasal dalam RKUHP yang disahkan itu bermasalah, seperti penghinaan presiden dan berita bohong. Mahasiswa mendesak wakil rakyat membatalkan pengesahan RKUHP. Kami menilai dari hasil konsolidasi kami menilai bahwasanya masih banyak pasal-pasal yang kami anggap bermasalah. Masih ada yang potensi menimbulkan pasal-pasal karet. Dan diantaranya itu pasal-pasal yaitu seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan juga pasal berita bohong dan lipilau dan sebagainya. Itu pertama. Dan kami juga meminta kepada Ketua DPRD sesuai dengan tuntutan kami untuk menolak KUHP. Di depan para anggota dewan dan polisi, mahasiswa bergantian orasi menyampaikan aspirasi. Salah satu wakil rakyat sepakat agar DPR melakukan evaluasi pasal yang ditolak oleh mahasiswa. Bahkan tim DPRD Pinrang berencana mengirim surat ke DPR berisi tuntutan pengunjuk rasa. Ada beberapa pasal di situ yang menurut mahasiswa itu tidak demokratis. Nah, tetapi karena ini merupakan satu kesatuan daripada KUHP dan itu masih berupa rancangan, maka mereka tentunya meminta kepada DPR untuk menolak. Sebagai wakil rakyat, ya kita dipilih oleh rakyat, mereka punya keinginan dan tentunya ini ya kita setuju saja untuk dievaluasi kembali karena mungkin ada beberapa pasal yang diinginkan oleh mereka untuk ditinjau kembali. Seperti apa itu yang pasal yang perlu ditinjau? Ya seperti mungkin kebebasan dia berini, kemudian masalah kelembagaan, masalah penghinaan kepada kelembagaan, begitu juga presiden. Tentunya di sini sebenarnya saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa KUHP ini 3 tahun baru efektif, dia masih dalam masa percobaan. Mudah-mudahan saja bisa jadi suatu kesepakatan di dalam menetapkan undang-undang ini, tentunya berdasarkan evaluasi yang dijalankan sebelum ditetapkan. Jadi intinya DPR Pinrang menolak itu, Pak? Ya kami menolak, karena itu keinginan masyarakat, keinginan mereka, keinginan mahasiswa. Saya katakan, kami menolak bukan untuk menolak apa, tetapi maksud saya mereka itu ada beberapa pasal yang mereka terima, ada beberapa pasal juga yang dia tolak. Tapi ini kan sudah satu kesatuan, kitab undang-undangnya itu. Jadi maksudnya ini kita menolak untuk mereview kembali apa-apa yang tidak disetujui oleh masyarakat. Nah, bentuk penolakan yang DPRD Pinrang, apakah menyurat ke DPR pusat atau bagaimana? Kita akan menindaklanjuti itu untuk ke pusat, menyurat ke pusat bahwa terjadi demo di sini mahasiswa, kemudian mereka menolak, maka kami menuju untuk dievaluasi. Sebelum mendatangi gedung DPRD Pinrang, mahasiswa menggelar orasi di Jalan Trans Sulawesi serta konvoi kendaraan bermotor. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Verifikasi faktual partai politik di Sulawesi Selatan masih menyisakan polemik. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan diklaim meloloskan sejumlah partai politik peserta pemilu 2024 yang dianggap tidak memenuhi syarat. 25 lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil kawal pemilu 2024 menyoroti hasil verifikasi faktual partai politik di Sulawesi Selatan pada rapat pleno 10 Desember 2022. Data hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan dianggap tidak prosedural dan terkesan tertutup. Koalisi LSM pun mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Pengawasan Bawaslu dipertanyakan sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Para pemantau pemilu ini menduga ada kejanggalan verifikasi. Tim KPU Sulawesi Selatan diklaim meloloskan sejumlah partai calon peserta pemilu 2024 yang dianggap tidak memenuhi syarat. Walaupun telah melakukan rapat pleno hasil verifikasi faktual, tim KPU Sulawesi Selatan menyatakan hasil pleno belum disahkan karena hanya dihadiri kurang dari separuh komisioner KPU Sulawesi Selatan alias tidak quorum. Bagi gabungan organisasi masyarakat sipil menilai hasil verifikasi peserta pemilu belum sah karena hanya ditandatangani 3 dari 7 komisioner. Koalisi pemantau pemilu menduga polemik ini disebabkan penetapan hasil verifikasi yang tidak transparan sehingga membuka celah manipulasi data hasil verifikasi. Seharusnya ini diselesaikan. Kalau Sulsel sendiri kan kita dapatkan tadi informasinya bahwa kita bisa mengatakan bahwa hasil rekapitulasi atau rapat terbuka, rekapitulasi hasil verifikasi parpol kemarin dianggap tidak legitimate berdasarkan penjelasannya oleh karena tidak quorum pada saat penetapan yang hadir komisioner yang hadir itu hanya ada 3 dan 4 lainnya itu tidak ada pada saat penetapan dan juga berita acara itu artinya berita acara itu belum ada ditandatangani oleh 4 berdasarkan penjelasan dari KPU komisioner KPU provinsi di Misna di kantor KPU tadi. Berarti ada memang indikasi untuk dugaan pemalsuan itu ya? Kalau kita melihat proses patut diduga bahwa ada upaya kalau kita melihat karena di dalam proses penetapan itu pertama tidak quorum, yang kedua juga kita tidak melihat kalau misalnya dianggap ini kan asumsi kita bahwa bisa saja ini sudah dari penetapan itu mereka menganggap ini sudah sah, tetapi pada prosesnya ini kita melihat ada upaya karena bisa saja terjadi perubahan karena tidak ditandatangani di tempat oleh 7 komisioner ini, itu belum ada kan, tapi dengan melihat dengan mendengar penjelasan dari KPU komisioner KPU provinsi tadi, ini tentunya menjadi pertanyaan buat kita, kenapa terjadi polemik seperti ini. Menurut saya plenonya itu masih berlanjut karena kan belum ada penandatangan berita acara yang kami lakukan. Saya sudah meminta untuk segera digelar pleno gitu. Berarti pleno waktu tanggal 10 itu belum final ya? Belum final karena kami tidak quorum penetapannya itu. Apakah ditetapkan atau tidak yang jelas belum ada berita acara. Tapi memang saat itu ada penetapan ini atau seperti apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau penetapan kan sudah selesai, ini kenyataannya kami belum menandatangani berita acara. Jadi belum bisa dikatakan bahwa parpol ini memenuhi syarat. Oh iya, menurut saya. Berdasarkan jadwal tahapan pemilu 2024 dalam peraturan KPU, partai politik peserta pemilu bakal ditetapkan pada 14 Desember 2022. Namun hasil verifikasi faktual di Sulawesi Selatan masih menyisakan polemik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Selama 4 hari terakhir, harga telur ayam naik di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep. Kenaikan harga telur ayam mengakibatkan omset penjualan ikut menurun. Pedagang memprediksi harga telur ayam bakal terus melonjak hingga beberapa pekan ke depan. Harga telur ayam di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep meningkat sejak 4 hari silam. Kenaikan harga telur ayam dipicu kurangnya pasokan telur serta pemberian bantuan sosial pemerintah yang memborong telur ayam. Harga telur ayam ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp52.000. Kenaikan harga telur ayam mengakibatkan omset penjualan menurun.
Pedagang memprediksi harga telur ayam bakal terus melonjak hingga beberapa pekan mendatang. Untuk kenaikan sendiri itu biasanya pengaruh dari apa? Baru dari modal. Dari modalnya. Kalau menambah di modal kan tinggal sisi begitu. Naik telur kurang orang beli. Kurang orang beli dia. Ya, kurang beli. Karena kalau naik telur begitu berarti ada biasa bansos. Oh. Atau bansos jadi bansos biasa habis, pun rumahnya orang biasa habis 1 minggu baru lagi kembali belum normal. Diduga kenaikan harga telur ayam juga dipicu peningkatan permintaan warga jelang Natal dan Tahun Baru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.